kalau nak buat channel, ini salah satu tips. Nak buat channel itu yang pertama adalah innama a'malu binniyat. Nah, dimulailah dengan niat yang baik. Karena pada saat pertama kali aku buat video, niatku cuma satu. Aku pengen video ini menjadi manfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Blockers di Blok 29C Production. Oke, malam hari ini Blok 29C Production kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tentunya di kota Palembang sudah tidak asing lagi, karena yang semula beliau ini jadi sosok seorang pengusaha, lambat laun beliau ini merambah ke digital, yaitu menjadi YouTubers yang sampai saat ini masih tetap eksis di kota Palembang. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi kawan-kawan, dengan tagline kita, berani bicara beda. Itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mang, luar biasa. Dari pertama Mang Dayat sudah menunjukkan karakter yang sesungguhnya ini. Oke, Mang, apa kabar Mang Dayat? Alhamdulillah, guyur inilah. Oke, apa kegiatan Mang sehari-hari sekarang, Mang? Kalau kegiatan ngawe YouTube. Apa dak jiku? Di awal kita lah kenal ke bahwa beliau ini memang jadi seorang YouTuber sekarang. Jadi banyak yang akan kita gali kawan-kawan pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Ini wajib banget ini menyaksikan pada malam ini. Jadi kita malam hari ini agak sedikit berbeda, Mang. Kalau biasanya kita ngomong pakai bahasa Indonesia, karena Mang Dayat ini orang Palembang tulenian bahasa kita gesah pakai bahasa Palembang, Mang. Oh, beda, kita ngomong lain beda juga. Makanya berani bicara beda. Oke, Mang Dayat. Kabar kita baik, Mang yo. Sekarang memang luar biasa jam terbang Mang Dayat sekarang ini lah terkenal artis Mang sekarang. Diundang kemana-mana. Malam hari ini luar biasa Blok 29C Production berkesempatan untuk mengundang Mang Dayat hadir di channel kita. Oke, Mang, kita mulai memang. Pertama mungkin kawan-kawan di Palembang khususnya mungkin lah banyak yang kenal Mang. Tapi karena channel kita ini seluruh Indonesia, Mang, jadi nak dikenal ke juga Mang Dayat ini. Oke, Mang, jadi yang pertama aku jingok itu Mang Dayat ini kayaknya cuman panggilan nama Mang Dayat ini, ya kan? Mungkin ada nama asli yang diberikan orang tua untuk Mang Dayat. Ngapo yang dipanggil Mang Dayat itu, Mang? Boleh dijelaskan sedikit, Mang? Sebenarnya memang nama asli Mang Dayat tuh. Oh, Mang Dayat. Jadi nama kalau asli. Kawan-kawan ini kalau nama kita di kampung ini kan temang-mang-mang tuh. Tidak, Mang lu, mana cek? Kalau kampung ini. Memang asli nama ini Hidayatul Fikri. Hidayatul Fikri. Nah, kalau memang waktu kuliah, waktu sekolah itu dipanggil Fikri. Fikri. Cuman yang namanya kita orang Palembang ini kan kurang kata R. Itu terkenalnya Palembangnya kurang R. Aku besaro nyebutnya. Nah, kaget apa namanya? Kalau aku buat channel Palembang, Mang Fikri, boro-boro nak nginget, nak nyebut besaro. Mang Dayat kati R-nya aman. Jadi makanya sudah Mang Dayat beneran juga itu nama kecil. Nama kecil Mang Dayat. Di kampung dipanggil Dayat. Oke. Memang pokoknya pakai lah. Ya. Mang Dayat dipanggil dari kecil, alhamdulillah sampai sekarang masih tenar nama Mang Dayat itu. Jadi memang nama itu adalah sebuah doa juga, Mang yo. Jadi sampai sekarang Mang Dayat masih tetap eksis dan tambah populer di kota Palembang. Amin. Itulah itu. Oke, memang embel-embel Mangnya ini, Mang. Iya. Nah, kawan-kawan di luar ini, Mang, masih banyak belum tahu ngapo dak kakak, ngapo dak atau abang, ngapo nak Mang nih, Mang. Jadi memang kalau kita jinguk kan agak miris ya. Panggilan-panggilan kita Palembang ini lah. Iya, benar ya, benar. Cek bele, paling tahunya cek. Apalagi Mang ya. Kan orang pikir Mang itu tuh Mamang Tekwa. Nah, sebenarnya sapaan Palembang, Mang itu sama dengan cek, tapi lebih menghargai. Nah, umumnya Mang itu cek untuk panggilan Raden. Mang itu kan menghormati, atau ditunggu ke Mang itu kan. Nah, beda kalau yang untuk jualan-jualan itu bukan Mang, Mamang.
Jadi jangan tambahin. Jangan Mamang Dayat lagi. Kalau Mamang Dayat bukan YouTuber lagi ya, Jadi Mang bukan Mamang. Yo. Oh, jadi itu pemirsa. Jadi panggilan Mang itu merupakan suatu penghormatan. Suatu penghormatan untuk yang lebih tua, Mang. Yang Mang Cek Bicek tahu Palembang hangat. Jadi Mang Cek itu kita populer, kita biasa ke. Oke, kita budayakan lagi, Mang. Harus itu. Untuk Palembang. di misalnya kombreng kiai ya dah sekayu koyong gitu jangan ditinggal ini. Iya, karena kita nih nak ke barat-baratan juga kadang Mang. Apa ini nyai namanya oma. Idealnya kalau panggilan nyai itu duit jajannya kecil. Kalau oma duit kecil kan juga malu. Oma apa jajan dikit. Bener itu Mang. Jadi kita nih memang agak sedikit bergeser Mang ya, memang lebih orang sekarang lebih mementingkan tren daripada budaya-budaya yang memang harus kita lestarikan kembali. Jadi kawan-kawan harus budayakan kembali. Kalau jangan malu jadi wong dusun Mang ya. Itu yang bikin kita berbeda. Nah, kan berani bicara beda. Itu yang bikin kita berbeda. Kalau kita berani menunjukkan identitas kita akan jadi wong berbeda. Luar biasa. Nah, karena untuk menjadi orang sukses itu harus berbeda Mang yo. Harus identitas beda jelas mana nak sukses. Karena kita itu harus bangga dengan daerah kita. Jadi jangan lupa kawan-kawan, jangan lagi nak beoma beopa, panggilan sesuai dengan daerah kita masing-masing. Biar kita bisa melestarikan untuk anak cucu kita. Biar tak lupa Mang. Kita kalau dilupakan terus ini kasihan anak cucu kita nanti Mang ya. Apalagi lupa ke pacar ya. Nah itu lagi lupa ke pacar ya. Tadi kan ngobrol sama anak muda nih nyesuai. Tua cara tua, muda cara muda. Luar biasa ini bergesa di awal tapi heboh ini. Oke Mang, tadi itu sekilas tentang istilahnya profil Mang Dayat. Tapi kalau Mang Dayat ini memang asli wong Palembang Mang? Yo aslinya alhamdulillah Palembang. Yo kalau gogoan mama ini di family di sini, kalau ayahnya agak jauh deh mau klinis sana, tapi asli Palembang. Asli Palembang, iya. Makanya masih kelihatan bahasa Palembangnya masih kental nih, Mang. Oke, Mang. Jadi sesuai dengan konteks pembicaraan kita hari ini, Mang, bahwasanya Mamang ini kan awal mulanya ini bukan kreator digital, Mang. Tapi awal mulanya kalau kita lihat background Mang Dayat ini, aku panggil Mang, enggak apa-apa, Mang ini, Mang? Iya lah, Mang. Harus itu panggil Mang. Jadi Mang Dayat ini kawan-kawan kalau belum tahu, memang background awal mula Mang Dayat ini seorang pengusaha, betul enggak, Mang? Alhamdulillah pengusaha. Tapi sekarang sudah merambah ke dunia digital, yaitu ikut jadi konten kreator YouTube, Mang ya. Oke, konten YouTube-nya apa, Mang? Mang Dayat. Mang Dayat, masih balik-balik Mang Dayat itu. Kawan minum dong. Oke, ayo kita minum juga, Mang. Nah, sambil minum kopi. Inilah lemaknya podcast nih, Mang. Jadi itu kawan-kawan. Jadi Mang Dayat ini awal mulanya jadi pengusaha, lalu merambah ke dunia digital, ikut terjun ke YouTube. Nah, jadi kita balik ke pengusaha dulu nih, Mang. Iya. Kita bicara usaha Mamang dulu. Kira-kira dari awal Mamang bikin usaha itu usaha apa dulu, Mang? Jadi sebenarnya kalau usaha yang kulo dewek jalan itu lah bolak-balik macam-macam, pernah buka organ, pernah jadi distributor minuman-minuman apa namanya teh botol segala macam apa sudah, buka IO sudah, terus yang sekarang yang masih yang bertahan itu adalah CCTV solusi CCTV gitu, jadi masih main itu. Nah ada juga background dari keluarga, juga bantu usaha keluarga yang Rafika Catering. Nah sementaranya itulah jalan, cuman ya COVID kemarin tau lah deh. Oh iya, jadi COVID ini kan utama kita nih sebenarnya catering. Jadi yo lengkap, catering itu COVID ini paling lengkap, uang tidak ada kawin. Nah iya benar, Mang. Dibatasi walaupun ada dibatasi, Bang. Tidak boleh. Iya benar. Benar, kalau usaha catering itu kan identik biasanya di tempat uang perkawinan, Mang. Iya. Jadi kalau perkawinan itu misalnya tidak dibolehkan misalnya, ya sudah, apa boleh buat gitu kan. Makanya ya selama COVID mobil banyak terjual, ruko terjual kalau barang. Mamang itu. Iya. Masya Allah, luar biasa ini. Perjuangan Mamang itu untuk membangkitkan usaha lagi, Mang ya. Bukan bangkit ya, bertahan. Kira tidak. Bangkit lu mah, bertahan. Artinya masih bertahan sampai sekarang, Mang. Alhamdulillah. Nah, sekarang mulai bergeliat lagi. Ya, ibaratnya kan kita selama ini kan kemarin karyawan tuh sampai 60-an ya. Artinya kan nak gajinya kalau tidak katik masukkan itu, ya mereka kan nak makan, kita langsung hidupnya sampai jual-jual barang tadi.
untuk ngidupi gaji lah minimal. Dong perawatan operasional yang listrik pasti itulah. Iya kan? Bensin segala macam, banyu masih itulah. Tarik usaha mahal. Iya, jadi istilahnya banyak Mang yo usaha yang sudah digeluti Mang. Ya sudah jalani, tapi ya sekarang masih jalan itu ya catering itu tadi, catering grafika sama CCTV. Ini teman-teman nih. Nah, ini Cak Jun nak bergoyo. Kaget kalau sudah 100.000 subscriber. Amin. Manajemen Mang Dayat. Oh. Jadi nak ngalah keras entertainment lagi. Luar biasa. Artinya memang harus ada progres setiap ininya Bang ya. Harus ada mimpi lah ya. Harus ada mimpi benar. Karena ada pepatah itu juga yang ngatur memang hidup yang tidak akan pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan itu Mang. Iya. Nah, iya. Jadi aku pernah dengar kata-kata mata najwa itu Mang. Wah. Jadi iya benar. Jadi boleh lah tonton aja. Iya benar. Ikatan cinta itu. Sama Cak Mang Dayat itu kan Mang Dayat mempertaruhkan segala sesuatu yang dimilikinya untuk bertahan. Iya. Nah, itu kan harus dipertaruhkan agar bisa dimenangkan. Nah, sampai sekarang ini alhamdulillah Mang ya, lah begoyor. Jadi memang ini aku nebak pasti kamu najam sama ke YouTube kan? Oke, lanjut iya Mang. Iya, kita langsung. Jadi hikmahnya mumpung aku Iya. Jadi memang hikmahnya setelah lagi rangka-rangkanya itu ya. Jadi akhirnya saya di rumah aja. Jadi di rumah aja ngutik-ngutik komputer yang berpikirlah untuk membuat video. Oh, iya. Nah, ini udah ketiga ngotek-ngotek video, coba-coba upload dan ternyata alhamdulillah respon dari masyarakat bagus dan terlahirlah Mang Dayat gara-gara COVID tadi. Oke, wow. Jadi gara-gara tidak metu rumah, nak metu tangkep uang, akhirnya di rumah baik, kapo gawe, nah itu. Oh, berarti dapat istilahnya tuh inspirasi itu dari kita di rumah itulah Mang yo. Sebenarnya aku ngomongnya bukan inspirasi. Apa lah kira-kira Mang? Ini jalan Allah. Jalan Allah. Wow. Jadi apa ya? Kalau nak buat channel, ini salah satu tips. Nak buat channel itu yang pertama adalah innama a'malu binniyat. Nah, dimulailah dengan niat yang baik. Karena pada saat pertama kali aku buat video, niatku cuma satu. Aku pengen video ini menjadi manfaat. Nah, menjadi manfaat, kita buat, kita upload. Ya mungkin kalau niatnya bagus tadi kan jalannya dimudahkan oleh Allah. Nah, tidak berpikir nak jadi YouTuber, tidak. Tapi ternyata Allah nunjuk jalan ini. Sudah. Alhamdulillah. Berarti ini jalan Mang Dayat untuk mencapai titik kesuksesan. Tapi kalau kita lihat Mang Dayat ini kita langsung ke YouTube ya Mang ya. Karena usaha tadi sudah dibahas Mang Dayat bahwa Mang Dayat ini punya beberapa usaha walaupun di tengah COVID-19 kemarin sempat tersendat Mang ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan peningkatannya cukup signifikan Mang ya. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Sekarang Mang Dayat beralih ke YouTube, bukan beralih nambah. Ya alhamdulillah, ini lah mulai habis kan COVID. Mulai ada. Yang semulanya tadi COVID-19 cuma 100 piring, mungkin sekarang lah 1.000 lagi Mang. Alhamdulillah. Jadi berbahagia sekali Mang Dayat. Nambah. Jadi jalan Allah Mang ya ke YouTube. Kalau aku lihat Mang YouTube Mang Dayat ini lah sampai 82,6 ribu Mang. Iya. 82,6 ribu dengan 455 video Mang. Oke. Perjalanan untuk mencapai 82,6 ribu itu tentunya tidak mudah Mang. Banyak lika-liku yang Mamang tentunya hadapi. Mulai mungkin dari ngambil tag video, edit sebagai macamnya itu. Boleh lah Mang kita bagi tips-tips ke kawan yang mungkin pengen jadi YouTuber juga. Setelah melihat Mang Dayat ini yang awal mula jadi pengusaha nak terjun ke YouTube akhirnya berhasil, mungkin kawan-kawan pengen niru Mang. Kira-kira boleh cerita ke kawan-kawan. Kalau ada juga lah bisa sedihnya. Ini biasanya yang sedih ini yang bakal jadi motivasi Mang. Tapi memang kawan-kawan macam bice dulu segalanya segala hal. Kalau kita itu mecah telur itu saro. Ya. Beda. Tapi menlah pecah telur itu belemberan. Nah, artinya dari 0 yang paling berat itu adalah ke 1. Tapi 1 ke 1 juta itu mudah. Karena apa? Kita sudah tahu jalannya. Kamu nak belajar buat konten, lama kita buat apa ya? Benar. Podcast belah. Paling kamu nak buat, yuk jangan. Ini apa? Gitu kan. Nah, akhirnya setelah dapat menjadi podcast,
akhirnya kan kita fokus di podcast dan kalian pun juga sudah dapat 1.000 subscriber. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, itu yang namanya perjalanan tadi. Kita nikmati baik. Setiap keberhasilan itu adalah proses. Pasti menjalani itu. Dan hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Nah, itu hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Benar. Jadi tugas kita nih jangan banyak mikir ini nyingok kanan kiri. Kita jalani baik kerja keras kita karena hasil itu bukan tugas kita. Itu Allah yang benar. Yang pasti kita berusaha dulu, Mang. Iya, karena tugas kita cuma itulah. Iya, sama. Siapa yang menjamin Mang Dayat pacak jadi YouTuber terkenal di Kota Palembang? Masya Allah. Kalau bukan Allah, Bang. Artinya itu, kawan-kawan kalau di luar itu pengen bikin suatu konten-konten YouTube, jangan mikir ke hasil dulu, Bang. Iya. Usaha dulu. Berkarya dulu. Karena setiap suatu momen yang kita lakukan itu pasti ada pembelajaran yang kita dan siapkan mentalmu begini. Walaupun kita tidak tahu tontonan video kita ini dibuat uang kami apa tidak nonton. Tapi siapkanlah video itu bahwa video ini akan ditonton oleh jutaan pemirsa. Di mental itu kok siapin. Jadi kita akan membuat itu ini ditonton jutaan uang ini. Jangan basing-basing. Tidak jingoi sikok. Nah, jadi mental itu tuh selain kita jadi kuat, jadi doa kan. Oke, Mang. Jadi aku tertarik dengan statement Mamang tadi yang mengatakan ya ini Mamang pulo. Jadi Mang Dayat tadi agak lakunya agak spekulasinya beda ini Mamang lagi. Ini dah coba ini. Jadi statement Mang Dayat tadi mengatakan bahwa Mang Dayat bikin video itu untuk bermanfaat bagi wong lain. Sekarang kan konten Mang Dayat ini banyak mengarah ke sejarah-sejarah nih, Mang. Tentunya sejarah di Kota Palembang tentang Tanggo Buntung, mungkin apalagi yang ada di Kota Palembang ini, Mamang semuanya dijadikan konten. Ngapo, Mang, nak ngambil konten sejarah? Kan banyak tuh anak-anak muda sekarang ataupun wong-wong sekarang yang merambah ke YouTube untuk jadi konten, misalnya prank-prankan atau sekedar lucu-lucuan. Ngapo Mamang nak ngambil sejarahnya? Sebenarnya kalau kita milih yang kata kamu prank atau yang lucu-lucuan, itu akan lebih cepat nih naik. Iya. Tapi ngapo nak yang ini? Nah, tadi balik-balik ke niat. Kalau pertama kita jingok lah budak-budak main nyari. Banyaklah dah tahu yang namanya cerita-cerita Palembang. Dia lebih fans dengan Korea, drama Korea, Jepang-Jepangan, Jepunan, budaya-budayanya itulah. Yang katanya keren. Iya, benar. Nah, mereka membanggakan itu. Mereka tidak tahu sehebat apa itu Sriwijaya, sehebat apa itu namanya Kesultanan Palembang. Mereka tidak tahu cak mana perang Palembang ini 5 hari 5 malam itu heroiknya cak mana. Mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu, akhirnya mereka menggemari yang di luar-luar itu. Benar-benar juga. Padahal, tidak kalah kalau hebatlah kita. Nah, jadi memulai dari yang namanya keprihatinan itu. Dari keprihatinan, kebenaran juga memang tertarik mengulik-ngulik. Jadi memang kalau referensi dari mana sih? Ya baca sebenarnya. Jadi memang baca itu adalah jendela wawasan ya. Jendela wawasan. Kita banyak-banyak baca. Apa baiklah, jangan sampai tidak kata ilmu sehari itu. Hari ini aku tidak kata input ilmu hari ini. Apa baca, jangan tak kata. Nah, jadi lama-lama kan numpuk. Nah, jadi memang awalnya yang berat baca buku tuh, kalau kamu jingok di situ tuh buku tuh dibaca kalau itu. Awalnya itu baca berhari-hari. Nah, lama-lama kalau kayak sekarang ada buku baru, ini sudah tahu, ini sudah tahu. Jadi tidak lama lagi baca buku. Nah, artinya sebenarnya hanya nak ngisi ilmu di otak kita, kemudian menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuai dengan kalau omongan-omongan di majelis tuh, Allah akan menaikkan derajat seseorang dengan ilmu. Nah, kalau kita punya ilmu di bidang apapun, ilmu bermanfaat ya, pasti Allah akan menaikkan derajat kita. Nah, Mang Dayat bisa buktikan nih. Cuman sejarah ini. Alhamdulillah dengan sejarah gue kenal kita itu nah. Iya, tapi kita kita juga tidak bisa menjudgment bahwa wong-wong yang bikin konten-konten yang prank-prank itu bahwa tidak baik, tidak juga. Tidak. Jadi mereka itu kan kita tadi sesuai dengan fashion kita ya. Ya kan. Ini mereka konten bermanfaat itu begini. Buat lucu pun, yang namanya buat uang ketawa, itu juga dapat pahala. benar. Nah, jadi yang namanya konten bermanfaat adalah konten yang bisa menghibur, yang bisa ngedukasi segala macam. Artinya bukan yang kita jingok ada buzzer-buzzer segala macam,
yang prank-prank yang nggak keruan. Nah kan banyak, prank itu bukan galo-galonya jelek. Ada fans Mang Dayat itu aku sukanya dengan namanya Gus Aldi itu. Oh iya, yang selawatan ya, Selawatan. Nah, itu prank itu keren. Iya. Artinya ada yang namanya prank tapi positif. Positif, benar. Nah, jadi tidak ada kita mengeneralkan bahwa ini tergantung ketertarikan. Nah, kamu senang dengan dunia-dunia yang berbeda, seperti akhirnya buat seperti ini, kan? Kalau memang ada yang hobi masak, buat masak. Nah, itu fashion ini balik-balik ketertarikan. Yang penting niatnya adalah kita buat konten untuk nunjuk manfaat ke wong. Benar. Itu. Iya. Tapi kira-kira sampai sekarang nih, Mang, setelah 82,6 ribu itu, setelah Mamang awal mula bikin video, Mamang percaya enggak sampai sekarang konten Mamang itu digemari masyarakat Palembang, Mang? Alhamdulillah sih sejauh ini yakin. Yakin, Mang ya? Harus yakin dulu. Harus yakin karena konten Mang Dayat itu luar biasa, kawan-kawan. Semua yang ada di konten Mang Dayat itu merupakan sejarah yang ada di Kota Palembang. Ada yang di luar Palembang, Mang? Ada, sudah mulai ke Sumsel ya. Jadi fokusnya Sumsel. Yang berkaitan dengan Sumsel pokoknya kita angkat. Oke. Belum sempat nak ke dusun-dusun tuh. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kita ke Oku Selatan. Oku Selatan? Yo, nak coba gali di situ. Tapi yo namanya begoyo, yang mana yang dapatnya dulu lah. Oke. Yang mana yang biayai pula. Karena kan begini besar juga biayanya. Oh iya. Tidak baca dengar. Nah, jadi nyari sponsor. Alhamdulillah kan kemarin ya itu. Jadi pada dasarnya tuh yang namanya apa baik pasti tentang Palembang kita angkat. Itu. Iya, artinya yang ada sejarahnya di Palembang maupun di luar Palembang, khususnya di Sumatera Selatan gitu diangkat jadi konten, Mang, yo. Iya. Oke. 452 video. Berapa lama, Mang, sampai sebanyak itu Mamang menjadikan konten Mamang ini? Alhamdulillah Covid kemarin nih, itu tuh benar-benar bikin kita produktif. Ngapa? Kata gawe, akhirnya sehari itu bisa bikin 3 video. Sehari tuh. Pas tidak Covid sekarang, si kok video 3 hari. Kalau dulu sehari 3 video. Jadi ngawek videonya itu juga kan ada planning. Misalnya hari aku udah tulis apa kemana, aku nak angkat Pelajo, Kertapati, Jakabaring. Jadi seharian metu itu langsung untuk 5-6 konten. Jadi seminggu udah metu lagi tinggal ngedit. Nah, sekarang lah di ujung-ujung ini kan gampang lah, banyak nih. Ya tinggal buat narasinya gampang, tinggal ngembek-ngembek lagi. Lah sudah enteng. Makanya di awal-awal tuh segalanya berat, tapi kalau sudah jalani lah kesini-kesini ya makin enteng. Iya, karena banyak kita nih takut memulai, Mang. Sabarnya pula. Iya, sabarnya. Ujian itu adalah sabar. Iya, karena main di YouTube ini, Mang, yo ndak bisa instan gitu, Mang, yo. Ada prosesnya galau. Jadi ndak kita bikin konten langsung disukai wong ndak. Atau tidak berhasil itu karena itu tidak sabar. Tidak sabar itu baik. Ndak istiqomah, Mang, yo. Iya, ya Mamang Dayat dari awal Covid sampai sekarang luar biasa. Sampai sekarang masih tetap eksis dan digemari oleh masyarakat Kota Palembang. Bahkan di luar Sumatera Selatan, di luar Kota Palembang pun. Mulai diajak wong foto. Nah, yang biasanya kita minta foto, wong sekarang minta foto sama kita. Itu merupakan suatu keberhasilan yang dilakukan, yang telah dibuktikan Mang Dayat. Nah, apa kita yang kawan-kawan yang masih di rumah, yang masih galak rebah-rebahan, apalagi api bagus sudah. Nah, api bagus cuma nonton. Nah, yo sayang kalau tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, Mang. Oke, Mang. Kita ke YouTube Mamang tadi berkaitan dengan sejarah. Aku nak tahu, Mang, kira-kira background Mamang itu sebenarnya apa? Agak bisa main YouTube ya? Bisa main YouTube dan ngambil sejarah itu. Ini aku beberapa kali cerita ya, gua ketawa kan loh. Ngedit itu belajarnya otodidak, tidak kata yang ngajari dari kuliah. Jadi mak mana pacak ngedit. Jadi zaman kuliah dulu yang namanya Serbu Saro aku tuh buka jasa nembak cewek. Ini seru ini. Jadi banyak yang namanya bujang-bujang yang sarong ngungkap. Nah, termasuk aku, Mang. Jadi zaman dulu masih langka yang bisa buat video. Aku belajar dewek kan. Jadi kita buat jasa, cak mano dia ini ngungkapnya dalam bentuk video. Oh iya. Iya, jadi kaget kami ini tim ini turun ke rumah cewek itu ngambil gambar dari jauh. Kayak di kampus tuh set apa gawe cewek itu segala macam. Pokoknya seminggu tuh bisa
fokus ke cewek itu. Terakhir lagi ada cowok itu depan rumahnya itu, ini contoh salah satunya naruh bunga. Misalnya kan naruh bunga. Itu kita buat pakai zaman dulu lagu Samson lah, lagu backgroundnya gambarnya dia. Nah, di ujung tadi bahwa ucapan bahwa dia itu ungkap keperasaan sama cewek itu. Nah, jadi aku yang ngasih CD-nya. Jadi tinggal urusan dia habis itu cuma ada jawabannya kan. Oh, jadi yang introvert ini Mang, yang kira-kira malu sama nak ungkap keperasaan boleh dicoba kawan-kawan. Jadi walaupun Caro ini istilahnya sudah klise, tapi masih patut dicoba nih Mang. Iya, sampai sekarang yang jadi-jadi itu video-video itu disimpan loh. Pikir dulu katanya, aku nembak pakai buat video. Terbukti itu Mang. Banyak yang jadi. Itu dicontoh kawan-kawan itu. Alhamdulillah kan yang caca itu kan dinjuk kawan, kadang ya apa ya namanya itu kan. Tapi kalau itu dilegalkan bakal jadi nasional Mang itu Mang. Nah, itu bakal jadi terobosan baru nih buat kawan-kawan yang mungkin takut mengungkapkan perasaan ke ceweknya. Jadi ya itulah awal-awal belajar ngedit ya buat itulah. Artinya memang dari dulu memang lah terbiasa ngedit Bang ya. Memang mencintai di dunia ngedit-ngedit seperti itu Bang. Ini baik penasaran deh. Penasaran. Awalnya dulu ada ngajak kawan kayak kita berdua, yuk buat video-video yuk. Ecek-ecek nyanyi main gitar, mulutnya melodi lagunya lagu asli. Jadi kita ganti video klip dengan kita. Nah itu awal-awalnya kayak itu. Dari situlah aku tunjukin, ada aku buat kecak ini untuk cewek kau. Galak, sekian. Memanglah dari situ memanglah ketahuan kalau jiwa bisnisnya itulah ada main ya. Oke Bang, itu masalah tentang YouTube. Alhamdulillah sekarang sudah bukan cukup sih, tapi sudah maksimal Bang ya. Tinggal ditingkatkan lagi. Insyaallah ya. Kalau target ke depan untuk YouTube Mamang apa ini? Kalau sebenarnya mimpi besarnya itu adalah tujuannya pengen buat kayak Mang Dayat Foundation. Jadi pengen kayak mudah-mudahan YouTube ini berkembang. Kalau kita nyingokkan penghasilan dari yang sudah populer sudah luar biasa kan. Artinya kalau memang bisa mencapai seperti itu, pengen buat Mang Dayat Foundation tadi untuk mungkin membiayai penelitian sejarah, terus untuk dakwah mungkin buat majelis-majelis yang kita nih kota ulama kitab-kitab kita tuh banyak. Nah itu mungkin kita ada pengkajian lagi buat majelis-majelisnya yang ada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani itu kita kaji. Artinya pengen mengembangkan sejarah budaya Palembang, karena jujur yang namanya sejarawan, budayawan itu kan kurang diperhatikan. Iya, benar sekali. Kurang diperhatikan dan juga tidak banyak yang peduli. Kegiatan-kegiatan kita pun memperingati hari-hari bersejarah Palembang juga tidak banyak diago iwong lah. Bener. Nah, jadi kalau Mang Dayat punya duit, ini ku biayai galo-galo. Nah, pengennya kayak itu. Jadi kawan-kawan harus subscribe, harus banyak nonton channel Mang Dayat biar Mang Dayat merealisasikan apa yang menjadi keinginan Mang Dayat. Pengen bikin Mang Dayat Foundation. Jadi memang benar apa yang dikatakan Mang Dayat ini, kita harus sama-sama menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Kota Palembang. Jangan sampai luntur. Kalau luntur siapa lagi yang bakal Iya, apalagi sejarahnya yang tua-tua gila banyak lah pamit-pamit ke alam barzah. Nggak mana lagi nanya-nanya. Nak nanya siapa? Paling kalau 20 tahun ke depan channel Mang Dayat inilah yang jadi rekomendasinya. Nah, ini namanya sebenarnya bukan konten kalau Mang Dayat mendokumenkan sejarah. Oh, ya benar. Kalau di YouTube tuh tidak bakal hilang Mang ya? Iya, tidak bakal hilang. Gak tahu lo teknologi yang lain pakai masuk dalam TV. Ya jadi benar. Jadi tujuan Mang Dayat pun sudah sangat mulia ini. Amin. Pasti bakal dimudahkan jalan dari Allah. Insyaallah. Jadi kalau wong lain itu memang ada, karena wong bikin konten YouTube tuh memang ada tujuan masing-masing Mang yo. Ada yang pengen sekedar untuk ini juga lah, tidak ada munafik juga. Income itu diharapkan lah. Kalau Mang Dayat ngomong income gitu, bertanya income Allah ini. Ayo harus itu. Oke, karena Mang Dayat ini sedikit bertanya bae Mang. Bocoran bae Mang kira-kira biar kawan-kawan ditambah semangat bikin konten. Dari 82,6 ribu itu dengan 425 video kira-kira
Mama ngomong income tadi, income untuk YouTube Mang Dayat ini kira-kira berapa? Yo, ini baik. Ilustrasinya baik. Ilustrasi Ya. boleh. Jadi kalau kita itu penghasilan YouTube tergantung dari harga iklan. Makin banyak memasang iklan biasanya makin tinggi. Cak Atta Halilintar itu kemarin kawin, itu luar biasa harga iklan, mahal. Nah, itu puncak kemarin dapat penghasilan paling tinggi. Nah, ngomong ya, sekali itulah selama Mang Dayat ini sekali itulah paling tinggi sampai puluhan juta. Nah, tapi kalau serendah-rendahnya ini momen Januari rendah nih. Januari Februari itu umumnya lagi rendah-rendahnya. Ya, alhamdulillah paling ya belasan juta, Mang. Apa belasan ribu ini, Mang? ada banyak versi ini, Mang. Kira-kira belasan apa ini, Mang? Itulah. Kalau uang nyambung ini pasti belasan juta ini. Alhamdulillah, Mang. Yo, itu alhamdulillah, merupakan itu rezeki dari Tuhan. Yo, benar. Oke, Mang. Jadi konten Mang Dayat ini kalau kita lihat agak berbeda dengan orang lain itu, Mang Dayat ini video sama kato-kato, Mang. Jadi itu kalau wong yang belum biasa tentunya agak bingung itu, Mang, agak susah lah cak itu namanya menggabung, kita bikin tag video terus kita masukkan kato-kato terus kita juga yang konsep dan lain-lain. Kira-kira ada tak kendala dari video yang Mamang bikin terus Mamang konsep dewek kato-katonya terus Mamang upload ke YouTube itu, Mang? Sebenarnya kalau untuk itu kan standar ya. Standar biasanya buat narasi dulu, kemudian video, itu standar. Cuman yang menjadi garis bawah yang berat itu adalah kalau untuk versiku ya, merubah kelemahan menjadi kekuatan. Oke. Apa? Satu, Mang Dayat nih dacak ngomong R. Ya. Nah, MC tidak laku. Iya, benar. Nah, jadi membaca berita jauh tange. Iya. Jadi kori susah juga. Jadi pertama dacak ngomong R. Tapi pede baik. Kita jadi ke kelemahan R ini tadi jadi khas. Iya, benar. Iya, benar. Nah, biar jadi khas harus dihubungkan dengan bahasa Palembang. Oke. Ada yang nanya, Mang, apa nak bahasa Palembang? Kakek tak ada wong luar Palembang tak tahu. Iya. Ada yang nanya itu. Anda jawab cah ini. Iya. Kamu jangan salah. Bahasa Indonesia itu embrionya bahasa Palembang. Tinggal ganti A dengan O. Benar. Nah, apa jadi? Apo. Cabai tak cabol. Cabai jadi cabol. Nah, jadi kalau misalnya kamu nih ke Jawa, bingung nggak mau ngomong apa? Sunda bingung. Benar. Tak tertinian gitu. Ejaannya tapi susah. Tapi kalau orang di Jakarta ke Palembang, dia konsentrasi sedikit. Oh ini. Benar. Tertilah itu. Benar. Karena ini bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, embrionya itu bahasa Melayu. Benar. Jadi tidak khawatir. Namanya pinggir jalan mungkin. Jadi tidak khawatir. Yang namanya wong itu tidak akan ngerti. Kalau memang dia menari, dia akan mencari. Iya, dia dengar. Jadi narasi itu ditulis dulu segala macam dengan PD. Kita cek ngoceh-ngoceh ini ya, itulah akhirnya jadi salah satu kekuatan. Itu yang konsep Mamang Dewe. Buat Dewe. Belum punya tim. Waduh. Nah, ini kedepannya nulis Dewe. Terus nyari ide dewe, buat narasi dewe, ngembek gambar dewe, ngedit dewe, dewe anian. Ngapa ndak cari karyawan, Mang? Yo mana belum baik caknya. Masih nak menikmati dewe dulu hasilnya. Padahal dari segi finansial harus cari yang cocok. Oh iya benar. Kan kita punya style nih. Benar. Editingnya harus punya style gitu. Iya. Kalau suara udah nado wong itu terganti, pasti nak masih aku nih lah. Benar. Karena tidak mungkin kita konten sejarah ngambil konten band kan, tidak mungkin. Yang jadi harus memang relate dengan apa yang kita. Nah, jadi memang kalau nak nyari wong harus didik. Emang ada beberapa yang didik tapi masih pendidikan. Iya. Nah, kalau mereka sudah paham apa yang ada di kepala aku ya barulah kayak ini nih yang di hire nih. Oke, jadi Mang Dayat ini luar biasa nih. Video dewe, ngedit dewe, bikin konsep kato-katonya dewe. Jadi memang dimulai dari nol nang Mang. Jadi ini film Roma Irama. Kalau Roma Irama tuh yo, bener. Silat baca. Ya udah baca ngaji. Nyanyi apa lagi? Yo, nyanyi baca. Baca kan lo, nyanyi kan lo.
judul filmnya film dia galau, Mang. Jadi mungkin Mang Dayat bakal jadi seperti itu juga kayak kita, amin. Itu amin itu. Oke, Mang. Jadi ini agak kita lucu-lucuan dikit, Mang. Jadi kita tahu Mang Dayat sekarang sudah populer di Kota Palembang, khususnya di dunia YouTube, Mang. Jadi ini aku nak tahu perbedaannya, Bay, Mang. Kalau biasanya Mang Dayat ke pasar itu petantang-petenteng biasa, Bay, Mang, Mang, mana sekarang kalau jadi konten kreator atau terkenal sekarang, Mang? Kira-kira ada enggak perbedaannya, Mang? Aku, woi, Mang Dayat, gitu kan. Nak foto dulu gitu kan. Mana kira-kira, Mang? Alhamdulillah, mah itulah. Masih mah itulah, Mang. Cak-cak keartisan. Cak-cak keartisan. Jadi memang kalau ke pasar. Ya sekarang enggak lagi mau manggil Fikri itu Mang Dayat galau. Oke. Sudah itu ya kadang-kadang berjalan-berjalan diajak mau foto. Ya alhamdulillah sih. Ya cak itulah sudah mulai banyak yang kenal, jadi cak ngeliput kemana-mana, kadang didekati wong kami. Mang Dayat foto dulu Mang Dayat. Ya satu sisi ya ada alhamdulillah, satu sisi kadang-kadang pas kita nak ngeliput itu ya terganggu juga. Terganggu ya, benar. Ya tapi satu sisi alhamdulillah memang video dibuat ya untuk mereka juga. Oke, iya benar itu, Mang. Jadi ada perubahan terhadap diri sendiri dengan adanya kita jadi konten kreator, jadi YouTube itu, Mang. Itu sebuah prestasi buat Mamang sendiri itu. Alhamdulillah suatu prestasi. Oke, dari penghasilan Mamang tadi, alhamdulillah itu sudah saya rasa gaji pegawai ataupun PNS pun bisa agak terlampau itu, Mang. Kira-kira dengan segitu banyaknya penghasilan Mamang, kira-kira itu jadi penghasilan utama atau memang masih bergantung dengan usaha-usaha Mamang sekarang? Kalau sejauh ini kan, ya alhamdulillah catering masih jalan, CCTV masih jalan, ini tetap berjalan. Jadi ini ada ditambah lagi bonus ini. Tapi kalau kita lihat YouTube itu penghasilannya itu kan grafiknya naik terus. Jadi cukup signifikan naiknya. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan itu akan fokus. Jadi memang sudah rencana bentuk tim bahwa akan dibuat tadi manajemen, itu mungkin main di dunia perfilman juga. Kita misalnya luar biasa, tepuk tangan dulu Mang Dayat. Karena kalau bisa naikin konten juga, kita buat ada film yang serius atau apa kan, atau bikin festival film. Nah, atau mungkin bikin pembinaan talent. Nah, itu mungkin ke depannya akan fokusnya ke situ kalau Mang Dayat. Artinya tidak sampai sini, Bay, Mang, ya? Iya. Dan usaha-usaha yang lain kalau memang tidak tegawi, kita cari manajer yang bisa ngurusnya. Benar. Ya. Artinya sebelum kita ngajak uang tuh, kita harus kembang ke dulu yang kita punya ini. Benar, Mang. Jadi, itu artinya tertutupi lah, Mang, ya. Bahkan melebihi kapasitas kebutuhan. Alhamdulillah. Itu kata Mang Dayat, bukan kata aku. Usaha jalan, YouTube juga semakin lancar dan lain-lain. Dari sisi lain, kita juga tahu bahwa Mang Dayat ini bukan hanya sekedar profesinya jadi YouTubers ataupun mengelola usaha baik, tapi aku jengok di profil Mamang itu ada organisasi yang Mamang ikuti juga. Organisasi profesional tentunya di Kota Palembang. HIPMI, Bang, ya. HIPMI itu himpunan pengusaha muda Indonesia. Nah, himpunan pengusaha muda Indonesia. Nah, itu mana kira-kira, Mang? Setelah Mamang tentunya sekarang menjabat, ada jabatan Wakil Ketua HIPMI Kota Palembang. Jadi ini menarik sekali, kawan-kawan. Jadi Mang Dayat ini kita nak tahu mana transisi Mang Dayat dari pengusaha ikut organisasi lalu jadi YouTuber. Tentunya ada susah membagi manajemen, manajemen waktunya pasti sulit, Bang. Mana setelah Mamang jadi YouTuber dengan berbagai macam kesibukan aktivitas ngedit video, cari video dan lain-lain, di HIPMI masih tetap jalan, Mang? Alhamdulillah di HIPMI kita masih jalan. Bahkan bisa dikonekkan. Jadi sekarang HIPMI kan makin kaya dengan adanya referensi baru dunia wirausaha di bidang konten kreator. Nah, ya kan? Jadi macam yang namanya konten kreator itu salah satu pengusaha juga. Ini adalah pembisnis loh. Iya betul. Karena menghasilkan juga, Bang, ya. Menghasilkan. Ciri-ciri wirausaha itu, pengusaha itu pertama kakek bos, benar. Ngatur dewe. Gawe kamu tuh lah pegawai. Nak libur laju lah kamu. Ndak katanya ngatur istilahnya, Bang, ya. Uang pegawai kamu libur, uang libur kamu libur. Nah, benar.
banyak waktu, banyak duit, tenaga banyak, pokoknya jadi kalau nak lemak jadi pengusaha itulah. Tapi jalannya agak ya, semuanya itu harus dimulai dari nol, dirintis kan. Benar. Jadi HIPMI itu organisasi yang menyebarkan virus-virus kewirausahaan. Nah, kami tetap, Mang Dayat juga tetap berkecimpung di HIPMI. Kegiatan-kegiatan HIPMI tetap jalan. Jadi insya Allah kita ke depan akan ada seminar kewirausahaan. Tapi lebih ke arah digital. Jadi gimana sih cara cari duit di dunia digital? Nah, karena saya ada Mang Dayat kan. Artinya di HIPMI Mang Dayat masih tetap jalan. Masih tetap jadi pembicara, masih tetap aktif. Karena yang kita ini mengedukasi teman-teman yang berwirausaha di pasca pandemi, termasuk di masa pandemi kemarin, itu sebenarnya garis besarnya itu empat usaha, bidang usaha yang masih bisa kita mainkan ya. Yaitu di bidang obat-obatan pastilah ya, kesehatan. Kesehatan, kemudian makanan, ya kita udah tahu makanan pasti Rami GoFood kalau macam ya, pacak galau. Nah, yang tidak banyak dilirik adalah salah satunya bisnis di bidang hobi. Nah, setelah masa pandemi kemarin itu pecah toko pancing Rami. Gua tinggal pancing. Nah, toko kucing, makanan iwak Rami. Gua ngingon. Beda. Nah, setelah pandemi selesai, ingonan masih tetap makan. Beda, masih tetap jalan. Dan kawan-kawan ada beberapa tuh yang punya siko cabang jadi 2 cabang, 3 cabang di bisnis bidang hobi. Nah, yang keempat ini tadi kita mau ngajak kawan-kawan itu berbisnis di bidang dunia digital. Ada HP, coba pakai HP. Jangan cuma berjoget-joget tak keruan baik ngasil ke hidak. Men kamu dak belagak-belagak nian berhentilah. Nah. Dak belagak-belagak nian, dak pede-pede nian, Mang. Berhentilah. Nak bergaya berjoget-joget di HP itu berhentilah. Minum dulu, Bang, gitu. Iya, santai, Bang. Kita sambil ngopi. Kalau podcast ini beda, Cak, di TV live kan, Bang. Kita di podcast ini sambil minum, sambil apa bela. Jadi kalau misalnya HP tadi kita manfaatkan, misal ada yang pacak masak, coba buat konten masak. Ada yang pacak ilmu misalnya ilmu masak mie, bila perlu buat masak mie. Benar. Jadi manfaatkan HP itu, kemudian mana manfaatkan dan cak mana mengelolanya. Nah, kadang-kadang kan, ini aku pacak cak ini, tapi tidak tahu. Kalau kamu di bidang makanan, bidang apa nih online cak ano. Nah, itu ada ahli-ahlinya yang kita ajari. Karena sekarang itu serba simpel, Mang, dengan adanya digital. Jadi kita tidak susah lagi kalau kita nak belajar apa. Kalau di satu klik gitu. Ada tagline sekarang yang orang ngajar tuh. Budayakan malas masak. Nah, beli baik. Aduh, nah itu kurasa enggak bagus juga itu, Mang. Kayak kita dapat bini jangan pernah masak, jadi beli terus kan. Tapi caknya mainnya hari lah begoyong budak mainnya hari. Iya, budak gadis coba lah. Kau masak banyu lagi motong mainnya hari. Banyu digoreng. Artinya ada sesuatu yang harus kita filter juga di dunia digital itu, Mang. Jangan segala cara kita turuti, jangan. Ada hal-hal yang positif yang harus kita ikuti, dan hal yang negatif juga kita harus jangan ikuti, Mang. Artinya transisi Mamang di pengusaha, terus di HIPMI juga di YouTuber, artinya tidak ada kendala, Mang, ya? Tidak ada kendala, bahkan tadi nambah makannya. Jadi selama ini hanya aktif di HIPMI, sekarang malah banyak aktif juga di organisasi-organisasi sejarah dan budaya tadi. Jadi ngomong-ngomong sejarah budaya melo, ada kajian ini melo kayak itu. Nah, dan ada yang tidak banyak dilirik adalah bisnis di bidang sejarah budaya ini tadi. Nah, Palembang ini kalau kita nak bersaing dengan Lampung, kita kata pantai. Benar. Ada tol, bukan wong Lampung ke sini, wong Lampung ke sini paling beli pempek balik. Benar. Men kita ke sana nginep, main banyu. Di sana tidak. Nah, mak mana biar wong stay di Palembang ya tadi. Kita ini sejarahnya itu luar biasa. Kota tertua di Indonesia. Jadi yang harusnya bisa menarik perhatian para wisatawan itu adalah narasi yang ada di kota Palembang ini. Nah, kalau ini jeli pemerintah ataupun para pegiat pariwisata, kamu jalan-jalan Merdeka itu baik, itu udah habis-habis ceritanya. Ceritanya, dari Siko-Siko Gedung punya cerita. Ke Sekana, ke Cinde,
sampai ke jalan Ali Gadlir berapa 16 pasangan itu ada cerita galau. Tapi itu tidak didokumentasikan, tidak dinarasikan, akhirnya apa? Lo tidak tertarik. Iya. Nah, kalau misalnya budaya sejarah ini naik, para wisata otomatis naik. Kalau para wisata naik, apa dia? Kesejahteraan. Benar. Kesejahteraan untuk masyarakat. Waktu datang bawa duit, berjajan, beli pempek, ada, tidur di hotel, belum pergi naik ketek segala macam. Dan dari data rato-rato para wisatawan itu lokal ini datang ke Palembang, itu bukan datang ke Palembang, pokoknya datang ke suatu tempat minimal ngabis ke duit itu 3 juta sehari. Nah, ya hotelnya, ya makannya, ya berjalan kemana-mana lah. Nah, artinya kalau banyak sejahtera gitu. Benar-benar. Nah, itulah peran dari sejarah budaya yang kami coba koneksikan ke HIPMI ini tadi. Nih kawan-kawan HIPMI, ada peluang di bidang sejarah budaya. Garap. Kan banyak nih kamu nih duit. Nah, gawe kena ini. Nak buat oleh-oleh kek, nak buat apa kek. Nah, ini jadi tetap bisa dikonekkan antara HIPMI dengan sejarah budaya ini tadi. Itu peluang juga, Mang. Peluang harus dilirik itu. Iya, dilirik dan digarap juga itu. Itu pesan juga untuk pemerintah harusnya, Mang ya. Iya. Artinya memang benar di Kota Palembang ini memang kita tidak ada wisata-wisata alam itu, Mang ya. Iya. Pantai tidak ada gitu. Pantai kate, sungai kuning. Sungai kuning. Tapi alhamdulillah kita ada Ampera. Tapi kuning itu tuh ada sejarah. Nah, iya benar, Mang. Jadi kuning itu aku pernah jenguk ada di channel Mang. Iya. Nah, coba Mang sedikit kita cerita ke Mang. Kuning itu kalau dulu kabarnya bening. Bening. Jadi dari foto-foto lama itu bening. Cuman ada ada inilah penebangan zaman dulu. Akhirnya tanah-tanah itu kan erosi terbawa, makanya kuning. Oke. Oh, jadi itu sejarah, Mang ya? Iya. Tapi artinya narasi dalam Sungai Musi itu banyak. Mulai dari Sriwijaya, peradaban-peradaban yang ada di Sumatera Selatan ini bermula dari Sungai Musi. Segala suku-suku yang ada di Palembang itu berawal dari nama Sungai Musi. Sungai-sungai dan anaknya lah. Komreng dari Sungai Komreng. Suku Ogan dari Sungai Ogan. Suku Belido dari Sungai Belido. Nah, artinya balik-balik ke sungai lagi. Peradaban sungai. Jadi luar biasa kita podcast kali ini. Kehadiran Mang Dayat ini cukup menghibur kita kalau kita dari awal sampai akhir ketawa terus ini. Palembang nih hobi berkelakar. Hobi berkelakar nih memang. Jadi menarik ini, Mang. Memang konten-konten kami biasanya memang banyaklah serius loh, tapi kali ini kita ketawa-ketawa. Aku rasa ini bakal jadi konten. Insya Allah bakal banyak juga viewersnya nanti, Bang. Amin. Mudah-mudahan juga bisa mengikuti jejak dari channel Mang Dayat itu kan. Amin. Oke, Mang. Kita lah banyak berkelakar tentunya dari awal mula Mamang jadi pengusaha, terus Mamang terus merambah ke dunia digital jadi konten kreator sampai jadi YouTuber sampai sekarang alhamdulillah sudah 82,6 ribu sampai 425 video. Mamang juga berkecimpung di organisasi profesional HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Tentunya semua itu butuh pengorbanan dan butuh waktu yang dikorbankan itu, Mang. Kira-kira, Mang, sisi dari keluarga Mamang itu kan, ada enggak kira-kira terkejut atau dari orang tua atau dari anak istri gitu kan? Kok Mamang sekarang udah populer sekarang gitu kan? Ada enggak respon mereka? Atau perasaan bangga, senang gitu kan dengan Mamang sekarang itu? Kalau paling awal-awal dulu. Kau ni dah sudah komputer baik. Tak kata kawin ni kan. Motek komputer tu lah. Nah, pas lah ada AdSense-nya, nyengeng. Itulah betina Mamang ya. Jadi sekarang mulai tanya, kapan cair? Iya. Oh ya Allah. Nah, jadi ya segala hal yang belum ada hasil, itu pasti akan ada yang untuk apa pegawai. Pasti cak itu. Segala apapun. Nah, tapi kalau sudah berhasil, barulah kakek ada ini uang tuh inilah agak-agak memulai hormat lah ya, bukan oh ini artinya. Artinya dari sisi keluarga
Mang Dayat pun senang dan bahagia itu Mang. Iya. Walaupun di awal agak diragukan. Dia tanya pula. Mana itu Cak Mama apa itu? Nah ini mau rumah Mang Dayat. Rumah tidak pernah sepi Mang ya? Yo alhamdulillah. Ya itulah berkat kegigihan Mang Dayat tadi, pengen mengejar suatu kesuksesan itu sebagai pembelajaran kita malam hari ini Mang. Itu sangat luar biasa. Oke Mang, jadi kita lah berkelakar panjang nih Mang. Tentunya kita kasih pesan dan kesan dulu kepada kawan-kawan mungkin dari pemudanya, daripada rebahan. Ayo kita bangun. Ayo kita sekarang ini kaum rebahan katanya kan Mang. Ayo kira-kira setelah nonton podcast Blok 29 dengan Mang Dayat mungkin bisa merubah situasi hatinya gitu kan, yang tadi semulanya udahlah aku di zona nyaman bae. Setelah nonton ini mereka berani untuk keluar zona nyaman dan bikin suatu gebrakan. Kira-kira untuk pemuda-pemuda di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang nih Mang, apa kira-kira pesan Mang Dayat biar mereka lebih cinta lagi dengan kebudayaan kita, mereka bangga dengan apa yang ada di Kota Palembang dan lain. Kira-kira apa Mang? Jadi kalau mengutip dari Dahlan Iskan ya, pernah ada ngomong bahwa setiap manusia itu ada jatah gagal. Oke. Artinya setiap manusia itu pasti mengalami suatu permasalahan, ya kan? Terserah nak ngambilnya di masa muda atau di masa tua. Kalau sekarang yang tadi kamu ngomong zona nyaman. Sekarang nyaman, tapi tidak tahu berapa puluh tahun lagi. Benar-benar itu Mang. Nah, intinya sudah jelas Allah pun pasti menguji seseorang. Ya. Tidak mungkin waktu langsung dapat lemaknya baik, tidak mungkin. Pasti ada proses. Ya. Dan bahkan kalau dia dapat lemak, ibarat hidupnya lemak tanpa ada pengorbanan, nah pasti ada permasalahan di bidang lain. Terjingoknya baik lemak, pasti ada masalah. Iya. Artinya begini, pada dasarnya kita ini hanya menjalankan rezeki itu sudah ada garis tangannya kalau, ya kan? Nah ini kan mulai ada, kan boleh. Ayo lagi jangan berisik nak. Itu nak cerita laporan. Pulang ya. Oke. Jadi udah. Jadi setiap manusia itu pasti ada jatah gagalnya, dan kita ini tinggal ngejalani, rezeki sudah ada yang ngatur. Artinya begini, tugas manusia ini adalah berusaha. Itu cuma psikotra tugasnya. Berusaha. Berhasil apa tidak itu Allah yang nentukan. Karena cak ini kadang-kadang kamu berjuang untuk membangun YouTube. Tapi bisa jadi mungkin sukses kamu bukan di YouTube, tapi mungkin di dalam dunia properti mungkin. Ya enggak? Dengan kamu ber-YouTube ketemulah pengusaha properti, akhirnya jadi muridnya. Tahu. Nah, itu kan adalah jalan. Benar. Jadi kita hanya menjalani, belum tentu yang kita jalani inilah yang akan sukses, belum tentu. Mungkin ini cuma batu loncatan. Nah, artinya kalau kita lakukan sesuatu dengan benar-benar, pasti ada hasilnya. Oke. Benar itu Mang ya. Jadi berkata Dahlan Iskan di habiskanlah masa jatah gagalmu itu di masa muda. Di masa muda. Ketika kau tua, kaulah sudah merasakan manisnya dari perjuangan di awal tadi. Kita saro dulu. Nah, daripada saronya kaget lah tuh. Nah, itu. Ini mumpung masih seger. Mumpung masih seger. Kamu kalau nak jadi wirausaha, coba jingok. Hobi kamu apa? Coba bergeraklah di bidang itu. Hobi pula tak pula memungkinkan, mungkin ada kepacaan apa. Ya tak, bergerak di situ. Nah, artinya kalau tak katik galo-galo, sikok lagi. Kita itu bisa membangun suatu jaringan, yaitu dengan silaturahmi. Makin banyak kita silaturahmi, makin banyak kita kenal wong, insya Allah disitulah rezeki kita akan muncul. Benar sekali itu. Pokoknya Mang Dayat banyak melo-melo organisasi tadi. Benar. Nah, jadi anak-anak muda, anak tua, pokoknya pasti butuh makan. Benar. Tidak ada kata terlambat. Termasuk di YouTube. Nah, bangun YouTube kata terlambat. Jadi bisa dengan apa yang kita punya, jangan kaget kalau aku punya ini baru nama ini kaget. Apa yang ada? Sekarang rata-rata punya HP. Coba guna ke HP itu untuk bermanfaat.
buat syuting-syuting budak kecil main lagi, upload lagi, rami. Oke. Iya, banyak mang konten itu. Budak kecil. Nah, apa-apa bepira-pira tu baca rami. Artinya segala apa yang ada kita manfaatkan, dan setiap permasalahan itu pasti ada peluang. Oke, jadi kalau kita galak, kita pengen pasti ada jalannya. Artinya kita harus benar-benar keluar dulu lah dari zona nyaman kita. Kita berani action. Ketika action itulah biasanya ada titik temu atau jalan untuk kita sama-sama untuk mencapai titik sukses. Itu pesan Mang Dayat itu. Ingat kawan-kawan. Jadi Mang Dayat benar-benar realistis ini. Memberikan pemasukan atau memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang memang mungkin sampai sekarang ini masih bingung, Mang. Ini kan masih bingung nak kemana arahnya ini. Nah, ini Mang Dayat buktikan bahwa dari iseng-iseng sampai sekarang bukan iseng-iseng lagi. Iseng lakukan dengan niat sebaik-baiknya. Iya. Benar itu. Jadi itu pesan Mang Dayat untuk para pemuda yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Jadi ayo kita sama-sama Mang ya, untuk literasi, terus lagi budaya-budaya yang ada di Kota Palembang kita gairahkan lagi, Mang ya. Kita girohkan lagi, kita bumikan lagi di bumi Sriwijaya ini agar tidak ketinggalan ataupun musnah, Mang ya. Oke, tambahan lagi. Boleh, Mang. Sekecil apapun kamu, ibaratnya berusahalah menjadi bermanfaat untuk sesama. Kalau kamu seorang misalnya pegawai di bidang apa, kamu bisa berbuat sesuatu di bidangmu. Ya udah, kalau kamu misalnya tukang kayu, ada pelanggan, buatlah sebaik-baiknya untuk pelanggan. Dan tadi pokoknya segalapun apapun peran kamu di muka bumi ini, berpikirlah untuk menjadi manfaat untuk yang lain. Tuh pesan bijak dari Mang Dayat. Jadi kamu nak jadi dokter, jadilah dokter yang benar. Jadi pengusaha yang jujur. Jadi YouTubers harus memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi apapun profesi kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu pesan moral yang sangat luar biasa dari Mang Dayat. Semoga bisa merubah mindset cara berpikir kita. Amin. Pokoknya kita sama-sama berdoa, Mang. Jadi kita ini sama-sama konten kreator ini pengennya maju, Mang. Amin. Kami doakan Mang Dayat kontennya semakin berkualitas, tentunya semakin banyak viewersnya, semakin banyak subscribe dan lain-lainnya, semakin banyak iklan yang masuk juga, Mang. Begitu juga kami, Mang. Minta doanya, minta selalu bimbingannya kepada Mang Dayat. Semoga kami ini tetap istiqomah, kata Mang Dayat tadi. Kalau nak jadi uang sukses itu harus berjuang dulu, Mang ya. Iya. Dan YouTube ini sebenarnya kata saingan. Sekati gitu nih tidak bersaing. Harus sama-sama. Oke. Collab, Mang, istilahnya. Iya, tidak kata saingan. Iya, karena sesuai apa yang kita ini kan kita kan banyak tidak sama juga, Mang ya. Harus beda dengan beda yang lain. Artinya kalau konten kita bagus, yo sudah itu baik, di situ baik menangnya gitu. Jadi tidak perlu nak bersaing makin kompak makin bagus. Makin kompak makin bagus. Oh ya, itulah makin kompak makin bagus. Jadi terakhir ini, Mang, silahkan Mamang memberikan closing statement kepada Mang Cek, Bik Cek, atau siapapun kawan-kawan yang lagi di rumah, yang sekarang lagi santai-santai. Mang Dayat silahkan berikan closing statementnya untuk membangkitkan semangat para kawan-kawan. Pernyataan awal tadi, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Awali segala hal dengan niat yang baik. Betul. Awali dengan niat yang baik, lakukan karena kita itu ingin menjadi bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Nah, kalau kita itu mencoba untuk menjadi bermanfaat untuk orang lain, insya Allah segala kemudahan, segala keberkahan itu akan datang, dan kesuksesan itu akan lebih cepat kita raih, karena dia yang mendekat, bukan kita yang nyari dia. Jadi ikhlaslah dengan apa yang sudah digariskan dan berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita mengejar ridha Allah, dunia ikut. Kalau kita ngejar dunia, tidak bakal dapat. Iya, tidak bakal dapat. Itu aja. Jadilah kita itu kehidupan ini sebagai jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Semata-mata apapun yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Tuhan, Mang ya. Betul. Jadi jangan cuma dapat dunianya baik, akhirnya harus kita kejar juga. Nah, itu pesan Mang Dayat. Udah, Mang? Itu memang kira-kira? Itulah, beli kambing pasti dapat tali, beli tali tidak dapat kambing.
Aduh, aku lah nunggu Mang, kira-kira apa ini, aduh. Tapi boleh lah Mang Dayat. Selain jadi YouTuber, pengusaha, acak ngelawak juga Bang. Aku udah bikin konten itu apa tuh namanya, stand up comedy juga Bang. Kurang lucu, mana nanti saing dengan yang lucu-lucu itu. Tapi itulah kawan-kawan, Mang Cek Bicek, luar biasa kita perbincangan podcast kali ini. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak Mang Dayat sudah mampir di channel Blok 29C Production. Kita sama-sama berdoa semoga channel kita yang kita bangun ini dapat terus bermanfaat bagi orang lain, ya kan? Mungkin dengan jalan inilah kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Emangnya kalau kita tidak bisa bantu lewat apa namanya duit ataupun lewat apa, dengan konten ini semoga bisa jadi berdoa jadilah ayo dengan kalian like, subscribe, komen, share itulah itulah termasuk ibadah. Oke Mang Dayat, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mang sudah mampir di Blok 29C Production. Kawan-kawan yang lagi di rumah jangan lupa kata Mang Dayat tadi, kalau nak sedekah jangan dengan uang nian, Mang, jangan sen nian, duit nian, tapi dengan kalian like, subscribe, komen dan share itu sudah merupakan suatu ibadah bagi kalian semua. Jadi jangan lupa terus pantau Blok 29C Production dan tunggu hasil dari podcast kita malam ini. Oke, saya Febri Hadiansa dari Blok 29C Production. Berani bicara beda.